Ah, Mas Baskara, jangan. Besok kan pernikahanku dengan Raditya. Memangnya kenapa? Besok dalam gaun pengantinmu kau akan terlihat sangat cantik, tapi malam ini, kau hanya milikku. Suara-suara menusuk dari ponsel pintarku menggema di seluruh kamar hotel yang senyap. Dalam kepanikan, aku mengecilkan volume, tetapi jantungku berdebar kencang seolah-olah berdetak di telingaku. Kamar tidur di rumah kami, di mana seharusnya tidak ada siapa-siapa. Aplikasi kamera pengawas hewan peliharaan yang kubuka untuk memeriksa anjing kecil kami, Mochi. Dan di layar, sebuah adegan yang mustahil untuk dipercaya. Suamiku dan perempuan yang besok akan menikah dengan putra sulungku. Tubuhku gemetar hebat, keringat dingin mengalir di punggungku. Tetapi dua orang itu, yang larut dalam nafsu di seberang layar, sama sekali tidak menyadarinya. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa hanya dalam waktu beberapa jam lagi, mereka harus membayar hasrat hewani mereka dengan cara yang paling kejam. Di depan puluhan tamu undangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku, Cahaya, sedang berada bersama putra sulungku, Raditya, yang akan menikah besok, di kamar suite hotel yang menyatu dengan gedung pernikahan. Ma, menurut Mama pidatonya tidak terlalu panjang, kan? Mengingat papamu juga akan memberikan sambutan, mungkin kalau pidatomu sedikit lebih singkat, akan lebih mudah bagi para tamu untuk mendengarkannya. Melihat profil Raditya yang karena gugup terus-menerus membaca ulang draft pidatonya, aku tersenyum damai. Meskipun aku bukan seorang ibu tunggal, pada dasarnya, aku membesarkannya sendirian. Suamiku, Baskara, sejak lama selalu beralasan sibuk bekerja, melimpahkan semua urusan rumah tangga kepadaku, dan tidak pernah sekalipun benar-benar hadir di acara-acara penting Raditya. Namun, aku bangga pada putraku, yang tumbuh menjadi pria yang begitu luar biasa, dan akan segera membawa pulang seorang menantu yang cantik. Kira-kira Melati sekarang sedang apa ya, Ma? Mungkin sedang menghabiskan waktu dengan orang tuanya di rumah. Iya, dia bilang sedih harus meninggalkan rumah orang tuanya. Kemarin dia bahkan sedikit menangis, katanya hari ini ingin bersama keluarganya. Calon istri Raditya, Melati, seorang gadis berusia 25 tahun, muda dan menawan, tampak sopan dan santun. Dia sangat hangat kepada kami, memanggil kami papa dan mama. Adapun suamiku, Baskara, dia berkata, besok pagi di gedung pasti akan sangat sibuk. Aku akan datang nanti saja sendirian. Malam ini aku ingin istirahat dengan tenang di rumah. Kalian kalau mau, menginap saja di hotel. Setelah mengatakan itu, dia tinggal sendirian di rumah. Ketika Raditya pergi mandi, aku yang sendirian di kamar tiba-tiba merasa khawatir tentang rumah, atau lebih tepatnya, tentang anjing Pomeranian kesayangan kami, Mochi. Suamiku adalah tipe orang yang bahkan malas untuk menuangkan makanan ke mangkuk Mochi. Aku khawatir jika aku tidak pulang sampai besok pagi, Mochi akan merindukanku dan menangis, dan apakah persediaan air minumnya cukup? Aku mengeluarkan ponsel dari tasku dan menekan ikon aplikasi yang sudah kukenal. Di rumah kami, di ruang keluarga dan di kamar tidur utama, terpasang kamera pengawas hewan peliharaan. Di sudut kamar tidur ada tempat tidur favorit Mochi, dan di malam hari ia sering tidur di sana. Menghubungkan. Layar menjadi gelap selama beberapa detik, lalu muncul gambar rumah kami. Sepertinya lampu di kamar dimatikan, dan gambarnya kehijauan dalam mode penglihatan malam. Aku menatap layar ponselku. Mataku, yang sedang mencari Mochi, justru menemukan dua siluet manusia yang sedang bercumbu liar di atas ranjang. Pencuri. Terlintas sejenak di benakku, tapi aku segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Ranjang yang familiar di kamar tidur kami, punggung lebar pria yang berada di atas, tanpa ragu adalah punggung suamiku yang telah hidup bersamaku selama 30 tahun, Baskara. Dan di bawahnya, seorang perempuan dengan rambut acak-acakan, mengeluarkan desahan penuh gairah. Bahkan dalam rekaman kamera malam, aku bisa dengan jelas melihat fitur wajahnya yang anggun dan tahi lalat khas di bahunya. Itu adalah Melati. Calon istri putraku, yang besok seharusnya berdiri di sampingku dan tersenyum dalam balutan gaun pengantin putih salju. Dia yang seharusnya saat ini sedang meneteskan air mata perpisahan dengan orang tuanya di rumahnya. Mengapa dia ada di kamar tidur kami, di mana seharusnya tidak ada siapa-siapa, bersama suamiku? Ah, Mas Baskara. Aku lebih mencintaimu daripada Raditya. Kau ini manis sekali. Bagaimana kalau kita batalkan saja pernikahan konyol ini dan kabur berdua? Jangan bicara begitu, Mas. Tapi, sebentar lagi saja. Percakapan memuakan itu terdengar dari speaker ponselku. Lupa cara bernapas, aku hanya bisa menggenggam ponsel di tanganku yang gemetar, pikiranku menjadi kosong. Aku bisa merasakan darah surut dari wajahku. Dari kamar mandi, terdengar Raditya bersenandung riang, menantikan hari pernikahannya besok.
Suara polos itu dan desahan mesum suamiku serta melati dari ponsel bercampur aduk di kepalaku, menciptakan disonansi yang mengerikan. Beraninya kalian. Ini bukan lelucon. Kata marah terlalu lemah untuk menggambarkan emosi hitam pekat seperti magma yang mendidih di dasar jiwaku. Dengan jari gemetar, aku menekan kuat tombol rekam di aplikasi kamera. Tidak akan kumaafkan. Tidak akan pernah kumaafkan. Besok, aku akan menciptakan neraka untuk kalian. Pada saat itu, sebuah rencana mengerikan mulai terbentuk di kepalaku. Mama, ada apa? Wajah Mama pucat sekali. Suara Raditya yang keluar dari kamar mandi membawaku kembali ke dunia nyata. Dengan cepat aku membalikkan ponselku dan dengan susah payah memaksakan seulas senyum. Tidak apa-apa, Nak. Hanya memikirkan hari esok, jadi sedikit gugup. Loh, Mama juga gugup? Semuanya akan baik-baik saja. Kita akan mengadakan pernikahan terbaik. Melihat wajah polos putraku yang tersenyum, hatiku terasa sakit. Jika dia tahu aib apa yang sedang dilakukan oleh ayah dan calon istrinya di dalam ponsel ini, betapa hancur hatinya. Dengan putus asa aku menekan amarah dan kesedihan yang meluap dan tetap diam. Belum saatnya. Ya, kita akan mengadakan pernikahan terbaik. Aku memalingkan muka dari Raditya dan menatap pemandangan malam kota dari jendela. Wajahku sendiri yang terpantul di kaca tampak sangat dingin dan keras. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kalau diingat-ingat, suamiku Baskara memang selalu seperti itu. Di depan umum dia bersikap baik dan di tempat kerja, konon dia sangat ramah. Tapi di rumah, dia adalah seorang pelaku kekerasan verbal yang tipikal. Perempuan bodoh sepertimu tidak akan bisa hidup tanpaku. Kau pikir kau makan dari uang siapa? Kalau punya keluhan, pergi sana dari rumah ini. Itu adalah kalimat andalannya. Setiap kali aku mencoba menyuarakan pendapat sekecil apapun, aku akan menerima penghinaan 2 kali lipat sebagai balasannya. Ketika Raditya masih kecil, dia terkadang menggunakannya sebagai tameng. Gara-gara sikapmu itu, dia tidak akan tumbuh menjadi anak yang benar. Aku, yang hanya ingin mempertahankan keutuhan keluarga, menggertakkan gigi dan menahan semuanya dalam diam. Sampai Raditya mandiri, aku harus menjadi perisainya. Dengan pemikiran itu, selama 30 tahun aku menanggung penghinaan tak berkesudahan dari Baskara. Dan setengah tahun yang lalu, Raditya membawa Melati dan berkata ingin menikahinya. Melihatnya yang menunduk sopan dengan gaun yang sederhana, aku benar-benar merasa lega. Seorang gadis yang tidak mencolok, santun, dan baik hati yang akan menghormati Raditya. Tante, tolong ajari saya banyak hal, ya, katanya sambil tersenyum. Aku memutuskan untuk menyayanginya seperti putriku sendiri. Namun, jika dipikir-pikir sekarang, ada beberapa keanehan. 3 bulan yang lalu, saat pertemuan keluarga, orang tua Melati entah kenapa terlalu pendiam, seolah-olah terus-menerus mengamati ekspresi wajah putri mereka, yang terlihat tidak wajar. Tapi yang paling aneh adalah perilaku Baskara, yang biasanya tidak tertarik pada orang lain. Hari itu, dia luar biasa banyak bicara dengan Melati. Melati, kamu ini gadis yang luar biasa. Anak kami yang payah ini benar-benar tidak pantas untukmu. Kalau ada masalah apapun, jangan ragu hubungi saya, papa mertuamu. Kalau sama yang ini sih, tidak bisa diharapkan. Saat itu aku hanya berpikir itu adalah sindiran lain untukku, dan mengabaikannya. Tapi pada saat itu, Melati, dengan wajah memerah, menatap Baskara dari bawah. Wah, terima kasih, papa. Saya senang sekali pria hebat seperti papa berpikir begitu tentang saya jadi iri pada mama. Suasana aneh yang muncul di antara mereka saat itu. Dulu aku hanya berpikir dia sedang memuji ayah mertuanya. Tapi sekarang, sebulan yang lalu, ketika Raditya tidak di rumah, Melati datang membawakan masakan rumah. Sayangnya, aku sedang bekerja. Di rumah hanya ada Baskara. Ketika aku pulang, Baskara dengan suasana hati yang gembira berkata, masakan Melati sungguh lezat. Masakanmu jadi tidak ada rasanya setelah ini. Melati dengan rendah hati menjawab, masakan saya masih jauh dari masakan mama. Tapi saat itu matanya tidak menatap lurus ke arahku, seolah ada senyum kemenangan yang sekilas melintas di wajahnya. Potongan-potongan puzzle itu menyatu dengan sempurna. Sejak saat itu, atau mungkin bahkan lebih awal, mereka telah menjalin hubungan di belakang kami, menipu dan menertawakan orang-orang terdekat mereka, aku dan Raditya. Tidak akan kumaafkan. Bisikku pelan, tapi suaraku tenggelam oleh suara pengering rambut. Di layar ponsel, adegan menjijikkan itu masih berlangsung. Rekaman itu sudah berjalan lebih dari 30 menit, lebih dari cukup sebagai bukti yang tak terbantahkan. Aku diam-diam memasukkan ponsel ke dalam tas dan menghela napas dalam-dalam. Aku tidak akan menangis dan menyerah.
Untuk 30 tahun penderitaan dan karena mereka telah menginjak-injak perasaan tulus putraku tercinta, aku akan membuat mereka membayarnya. Di panggung pernikahan yang megah ini, dengan cara yang paling kejam, jarum jam mendekati tengah malam. Hingga pernikahan yang akan menjadi awal pembalasanku, hanya tersisa beberapa jam lagi. Langit mulai terang, dan tibalah pagi hari pernikahan. Aku tidak tidur semalaman, dan mataku yang merah hanya bisa disamarkan di bawah lapisan riasan tebal. Sarapan mewah di hotel tidak bisa kutelan, dan hanya di depan Raditya aku memaksakan senyum dan berkata, "Selamat." Akhirnya hari ini tiba. Pukul 9 pagi, di ruang keluarga yang bersebelahan dengan ballroom, suasana sudah riuh. "Cahaya, kamu di mana saja? Di mana tuksedoku?" Terdengar suara Baskara yang tidak sabar. "Papa, semalam istirahatnya nyenyak di rumah?" Tanyaku, sengaja berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang kejadian semalam dan memainkan peran sebagai istri yang patuh. "Tentu saja. Tanpa kamu, rumah jadi tenang dan nyaman." "Tidurku pula sekali," bohong Baskara tanpa berkedip. Di wajahnya tidak ada sedikit pun jejak kesepian karena tidur sendirian atau ketidaknyamanan karena tidak ada istri. Sebaliknya, kulitnya tampak bersinar aneh dan dia penuh energi. Mungkin setelah olahraga intensif tadi malam, merasakan api hitam membara di dadaku, aku diam-diam menyerahkan penutup jas yang berisi tuxedo yang telah kusiapkan. Pada saat itu, terdengar suara nyaring seperti lonceng. "Papa, Mama, selamat pagi." Masuk ke dalam ruangan, didampingi Raditya, adalah Melati dalam gaun pengantin putih salju. "Oh, Melati, kamu cantik sekali. Seperti bintang film. Anak kita yang payah ini benar-benar tidak pantas untukmu." Baskara menyipitkan matanya dan dengan bibir manyun yang cabul, mendekati Melati. "Ah, terima kasih, Papa. Senang sekali mendengarnya dari Papa." Melati tersipu dan menatap Baskara dari bawah. Pandangan mereka bertemu, dan itu sama sekali tidak seperti yang dulu atau saat pertemuan keluarga. Di dalamnya ada gairah yang lengket dan panas dari para kaki tangan yang berbagi rahasia. Dua orang ini, yang tadi malam berkeringat di ranjangku dan saling membisikkan kata cinta, sekarang di bawah topeng ayah mertua dan menantu, sedang melakukan percakapan munafik. Aku hampir muntah karena jijik, tetapi dengan putus asa aku menggertakkan gigiku. "Mama, kenapa? Melamun ya? Benar kan, Melati cantik sekali dengan gaun ini?" Raditya yang tidak curiga apa-apa tersenyum bahagia, mencari persetujuanku. "Iya, sangat cantik. Cocok sekali untukmu. Terutama warna putih salju itu," jawabku dengan sarkasme. Tapi Raditya, tentu saja, tidak mengerti makna sebenarnya dari kata-kataku. Tiba-tiba Melati mendekatiku dan mengamati pakaianku dari atas sampai bawah. Sebuah kebaya hitam elegan dengan bordiran. Kebaya Mama sangat anggun dan cantik. Mungkin sedikit terlalu sederhana, tapi sesuai dengan usia Mama. Ada nada tajam dalam kata-katanya. Gadis yang dulu sopan dan baik hati tidak akan pernah berkata seperti itu. Tapi hari ini kan pahlawan utamanya aku. Jadi mungkin bagus juga Mama terlihat seperti staf, tidak akan menonjol. "Ups, maaf. Aku tidak bermaksud menyinggung," kata Melati sambil tertawa. Sikap yang jelas-jelas meremehkanku, ibu mertuanya. Dengan Baskara di belakangnya, dia seolah-olah menyatakan bahwa sekarang dialah nyonya di rumah ini. Dengan putus asa aku menahan getaran amarah di tanganku dan hanya memasang senyum tanpa emosi di wajahku. "Ya, hari ini kamu adalah pahlawan utamanya, nikmatilah sampai akhir." Untuk sesaat, wajah Melati menunjukkan kebingungan atas kata-kataku yang penuh makna tersirat. "Hei, Cahaya, apa yang kau gumamkan? Cepat perbaiki dasiku. Dasar tidak becus. Setidaknya di hari istimewa seperti ini, bisakah kau lebih cekatan?" Sela Baskara dari samping. Di sekitar kami, orang tua Melati dan kerabat lainnya mulai berkumpul. Orang tua Melati, seperti biasa, duduk di sudut ruangan, tampak tegang dan takut-takut mengamati situasi. Membentak istri di depan semua orang untuk menunjukkan superioritasnya adalah rutinitas Baskara selama 30 tahun, skema absolut dominasinya. "Maaf, Mas, aku membungkuk rendah dan memperbaiki dasi Baskara." Dan pada saat itu, begitu dekat, aku memperhatikan sesuatu. Di leher Baskara, sedikit terlihat dari balik kerah kemejanya, ada noda kemerahan pucat yang tadi malam belum ada. Terlihat bekas usaha untuk menyamarkannya dengan foundation, tapi mata seorang istri tidak bisa dibohongi. "Mas, lehermu kenapa?" Mungkin digigit nyamuk, sengaja kukatakan sedikit lebih keras agar orang di sekitar bisa mendengar. Bahu Baskara tersentak kaget, dan aku tidak melewatkan bagaimana Melati, yang berdiri di belakangnya sambil merapikan gaunnya, seketika pucat pasi. "Baiklah, pertunjukan dimulai. Sekarang,
aku akan menghancurkan istana pasir kalian yang dibangun di atas kebohongan sampai ke fondasinya. Di kepalaku, rencana sempurna untuk menampilkan video itu di puncak acara resepsi sudah siap. Upacara khidmat di kapel selesai, dan acara berpindah ke ballroom yang mewah. Di bawah langit-langit, sebuah lampu kristal besar berkilauan, dan meja-meja bundar dihiasi dengan bunga-bunga cerah. Diiringi pengumuman meriah dari MC, kedua mempelai memasuki ruangan, dan ballroom meledak dalam tepuk tangan. Di meja utama, Raditya tampak sedikit tegang, sementara Melati dengan senyum lebar melambai kepada para tamu. Melihat pasangan yang serasi itu, semua orang berkata, betapa tampan dan cantiknya mereka, dan betapa cocoknya mereka. Tapi di mataku, yang duduk di meja keluarga, itu tampak seperti sebuah lelucon yang menyedihkan dan buruk. Resepsi mencapai pertengahan. Tiba saatnya untuk bersulang dan memberikan ucapan selamat. Kerabat dan tamu kehormatan menghampiri meja kami untuk menuangkan minuman. Setiap kali, suamiku Baskara menjadi bersemangat dan mulai menyombongkan diri. "Oh, Pak Kepala Divisi, terima kasih sudah datang. Anak kami yang payah ini mendapatkan calon istri yang luar biasa, benar-benar tidak sepadan dengannya," kata Baskara sambil menuangkan bir untuk atasannya. "Selamat ya, Pak Baskara, dan juga untuk ibu, yang telah membesarkan putra yang hebat, pasti sangat bahagia." Saat atasannya dengan ramah menyapaku, Baskara menyela. "Ah, tidak. Perempuan ini sama sekali tidak bisa apa-apa, tidak becus. Bahkan pagi ini saja gerakannya lambat, tidak bisa menyiapkan pakaianku dengan benar. Nah, sekarang setelah ada menantu yang cekatan seperti Melati, rumah kami akhirnya akan lebih hidup." Baskara dengan santainya menghinaku di depan puluhan tamu. Atasannya tersenyum canggung, dan keheningan yang aneh menyelimuti udara. Baskara, seolah tidak menyadarinya, terus melontarkan serangan verbalnya. Dia bahkan tidak mengerti dia makan dari uang siapa. Aku diam-diam mengepalkan tanganku, menghapus semua ekspresi dari wajahku. Mudah saja untuk membalas, tapi jika aku lepas kendali sekarang, rencanaku akan berantakan. "Kamu terlalu banyak minum, Mas," hanya itu yang bisa kukatakan dengan pelan. Mendengar kata-kata Baskara, Melati, yang hendak berdiri dari meja untuk berganti pakaian, sengaja menghampiri meja kami. "Papa, jangan minum terlalu banyak. Dan Mama, seharusnya Mama lebih memperhatikan kesehatan Papa." Melati, sambil mengayunkan gaun putihnya, berbicara kepadaku dengan nada seolah-olah dia sudah menjadi nyonya di rumah ini. "Oh, Melati, terima kasih atas perhatianmu. Aku punya menantu yang baik sekali. Aku benar-benar beruntung. Cahaya, kamu harus belajar dari Melati cara menghormati suami." "Ah, Papa, ada-ada saja. Aku siap melakukan apa saja untuk Papa." Mereka saling menatap dan tertawa tepat di depanku. Mengingat perbuatan mereka semalam yang tersembunyi di balik percakapan ini, aku susah payah menahan mual. "Siap melakukan apa saja untukmu." Aku tahu kata-kata itu memiliki makna harfiah. Melirik ke meja orang tua Melati, aku melihat mereka menatap kami, gemetar dengan wajah pucat. Mereka tidak tampak bahagia melihat gaun indah putri mereka, melainkan seperti takut akan sesuatu. Dan dari meja teman-teman Melati, terdengar bisikan pelan. Pengantin prianya kan yang itu, ada yang aneh. Melati punya rahasia besar lain selain hubungannya dengan Baskara." Pikiran itu melintas di benakku, tapi sekarang aku harus fokus pada pembalasan. "Mama, rekam baik-baik penampilanku dalam gaun ini di ingatan Mama. Ini akan menjadi kenangan seumur hidup," bisik Melati kepadaku dengan senyum kemenangan, cukup keras agar hanya aku yang mendengar. "Tentu saja. Ini akan menjadi kenangan indah yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup," jawabku dengan senyum dingin seperti topeng. Waktu mendekati acara pemotongan kue. Aku meraba ponsel di dalam tas kecilku. Layar sudah siap untuk apa yang akan kulakukan. Targetku adalah saat pembacaan surat dari mempelai kepada orang tua. Momen ketika ballroom akan dipenuhi dengan keharuan dan keheningan terbesar. Ibu jariku sudah siaga penuh untuk memutar video itu kapan saja. Baiklah. Dari puncak kebahagiaan munafik ini, akan kujatuhkan kalian ke jurang neraka terdalam. Aku tersenyum dingin tanpa ada yang melihat. Raditya dan Melati, yang telah berganti pakaian, berkeliling meja dengan lilin. Melati, yang mengenakan gaun koktail merah muda cerah, di bawah sorotan lampu tampak memancarkan pesona iblis. Baskara, seperti biasa, melahapnya dengan tatapan penuh nafsu. Upacara penyalaan lilin selesai, dan resepsi mendekati akhir. Dan sekali lagi, ujung serangan Baskara mengarah padaku. "Hei, Cahaya, uang transport untuk para kerabat. Sudah kau bagikan semua. Kau kan tidak pintar soal angka, dasar tidak becus. Jumlahnya tidak salah, kan?" Sementara para kerabat di sekitar terdiam,
Baskara sengaja dengan suara keras mulai menginterogasiku. Sudah Mas. Sudah kubagikan semua sesuai daftar. Jumlahnya benar. Ketika aku menjawab dengan tenang, Baskara mendengus. Aku tidak percaya. Lulusan SMA sepertimu, hitungan sederhana saja mungkin tidak bisa. Aku yang mencari uang itu, kalau ada kesalahan, tanggung sendiri akibatnya. Di depan para kerabat, dia secara terbuka mengejek pendidikanku dan menilaiku tidak kompeten. Di meja sebelah, rekan kerja Raditya dengan canggung menundukkan kepala. Dan dari meja utama, Melati sengaja menyapaku melalui mikrofon. Papa, jangan khawatir. Kalau Mama salah, nanti kita perbaiki bersama. Suaranya, yang bergema di seluruh ballroom melalui mikrofon, pada pandangan pertama terdengar seperti perhatian yang baik, tetapi pada dasarnya, itu adalah niat jahat untuk menciptakan kesan bahwa ibu mertuanya adalah orang yang cenderung melakukan kesalahan. Raditya dengan senyum masam hanya berkata, Ma, tolong usahakan yang terbaik ya. Situasi di mana bahkan putraku sendiri mulai memandang rendah diriku diciptakan oleh tidak lain dari Baskara dengan kekerasan verbalnya selama 30 tahun. Aku meremas sapu tangan di pangkuanku, menggigit bibirku hingga berdarah. Biarkan mereka bicara, sebentar lagi semuanya akan berakhir. Kali ini, aku tetap diam sepenuhnya. Tanpa membela diri atau membantah, aku hanya menundukkan kepala, memainkan peran sebagai ibu yang malang dan tertindas sampai akhir. Namun, diamku ditafsirkan oleh Baskara sebagai kepatuhan total, dan perilakunya menjadi lebih agresif. Hei, kenapa kau terus menunduk? Ada yang kau sembunyikan? Baskara tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arahku. Di tanganku ada ponsel dengan video kompromi itu. Tidak ada apa-apa, hanya bohong. Di hari seperti ini, di pernikahan putramu, malah sibuk dengan ponsel. Tidak tahu malu juga ada batasnya. Baskara dengan kasar mencengkeram pergelangan tanganku dan mencoba merebut ponselku. Gawat. Jika dia mengambil ponselku sekarang, dia akan tahu tentang video semalam. Rencanaku akan gagal. Aku dengan putus asa memeluk ponselku ke dada. Hentikan Mas. Sakit. Diam, ku bilang berikan. Di area keluarga, terjadi keributan, dan para tamu di sekitar mulai berbisik. Resepsi yang indah berada di ambang kehancuran karena perilaku kasar seorang suami. Aku merasa putus asa. Secara fisik, aku tidak bisa melawan seorang pria. Satu persatu jariku dipaksa dilepaskan dari ponsel. Mohon maaf, Bapak, mohon tenang. Pada saat itu, seorang pria berjas hitam berdiri di antara kami. Itu adalah manajer ballroom. Sebentar lagi, akan dimulai pembacaan surat dari mempelai wanita kepada orang tua. Bapak dan Ibu, silakan maju ke depan. Mendengar suara manajer yang tegas namun sopan, Baskara mendecakkan lidah dan melepaskan tanganku. Sialan. Baiklah, Cahaya, nanti aku akan bicara serius denganmu. Baskara memperbaiki dasinya dan berdiri dengan angkuh. Aku, sambil mencoba mengatur napas, mengangguk singkat kepada manajer itu. Dia, tanpa mengubah ekspresi, mengangguk kembali, tetapi di matanya terbaca kecaman yang jelas terhadap Baskara dan simpati yang tak salah lagi untukku. Selamat. Aku menggenggam erat ponselku dan mengikuti Baskara ke depan ballroom. Pencahayaan di ruangan perlahan meredup, dan lampu sorot menyoroti Melati. Musik kotak musik yang indah mulai mengalun, dan puncak acara yang mengharukan dimulai. Namun, dari bibir Melati yang berdiri di depan mikrofon, yang terdengar bukanlah kata-kata terima kasih kepada orang tuanya, melainkan kalimat mengejutkan yang membuat seluruh ballroom membeku. Papa, Mama, dan Ibu mertua Cahaya. Aku sudah sangat lama menunggu hari ini. Hari untuk membalas dendam padamu, Cahaya. Ballroom membeku seolah-olah sember air es disiramkan ke dalamnya. Baik Raditya maupun aku, menahan napas, menatapnya. Apa yang dia katakan? Balas dendam padaku? Bisikanku tenggelam dalam keheningan yang membekukan di ballroom. Melati, di bawah sorotan lampu, benar-benar melepaskan topeng calon pengantin yang manis dan sopan. Sekarang, tatapannya yang tajam dan penuh kebencian diarahkan lurus kepadaku. Ya, Cahaya. Jangan bilang kau sudah lupa apa yang kau lakukan pada ibuku 15 tahun yang lalu. Mendengar suara dingin yang keluar dari mikrofon, gumaman menyebar di seluruh ruangan. Raditya, yang duduk di meja utama, benar-benar bingung dan bergumam, Melati, apa yang kau katakan? Dan dengan cemas mengalihkan pandangannya dari Melati ke arahku. 15 tahun yang lalu, aku mengerutkan kening. Kata-kata itu membangkitkan satu kenangan di kedalaman ingatanku yang terkunci rapat, bersama dengan kebencian yang kelam. Nama gadis ibuku adalah Wulandari. Sebelum orang tuaku bercerai, nama keluarganya adalah Wardhana. Mendengar nama keluarga Wardhana, rasa dingin menjalari seluruh tubuhku.
15 tahun yang lalu, aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan desain kecil, PT Kria Nusantara. Presiden direktur perusahaan itu adalah Yulia Wulandari. Ibu Melati. Aku akan memberitahu kalian semua kebenarannya. Melati meninggikan suaranya, berbicara ke seluruh ballroom. Wanita ini, ibu dari mempelai pria, Cahaya, 15 tahun yang lalu dengan cara kotor merebut perusahaan yang dikelola oleh ibuku. Dia adalah monster tak berperasaan. Mendengar kalimat mengejutkan itu, seruan terdengar dari para tamu. Merebut perusahaan? Wanita ini, yang saat itu bekerja sebagai akuntan, diam-diam memalsukan buku besar dan menuduh ibuku melakukan penggelapan dana. Akibatnya, ibuku kehilangan jabatannya sebagai direktur, terjerat utang besar, dan orang tuaku bercerai. Tahukah kalian betapa menyedihkan dan menderitanya masa kecilku? Melihat Melati bercerita dengan berlinang air mata, suasana di ballroom sepenuhnya berubah menjadi simpati untuknya dan cemoohan untukku. Dari meja keluarga terdengar bisikan kejam. Tidak mungkin, Cahaya yang begitu pendiam. Penampilan bisa menipu. Melati, itu bohong. Mama tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Raditya dengan putus asa mencoba membelaku, tetapi Melati dengan dingin memotong. Raditya, kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu sifat asli wanita ini. Kemudian, pandangan Melati beralih ke suamiku, yang duduk di sampingku. Papa mertua. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan wanita ini. Karena itu, aku mendekati Raditya dan masuk ke dalam keluarga ini. Semua demi merampas segalanya dari wanita ini dan menjatuhkannya ke neraka. Mendengar kata-kata itu, Baskara melompat berdiri, wajahnya memerah padam. Apa? Apa katamu? Cahaya, kau melakukan kejahatan sekeji itu? Baskara, seolah-olah baru pertama kali mendengarnya, pura-pura terkejut dan menunjuk ke arahku sambil berteriak, perempuan tak tahu malu. Aku tidak tahu apa-apa. Perempuan beracun sepertimu tidak punya tempat di rumah kami. Melati, betapa beratnya penderitaanmu. Aku akan bertanggung jawab dan mengusir perempuan ini. Baskara, berpura-pura menjadi pembela kebenaran, dengan ganas menghinaku di depan semua orang. Tapi aku memperhatikan bahwa mata Baskara bergerak gelisah. Aku tidak bisa menghentikan getaran kecil di tinjuku yang terkepal erat di pangkuanku. Melati sangat salah. Memang benar. 15 tahun yang lalu PT Kria Nusantara karena pemalsuan buku besar berada di ambang kebangkrutan, dan Yulia terpaksa meninggalkan perusahaan. Tapi yang memalsukan buku besar dan menggelapkan dana perusahaan bukanlah aku. Saat itu, ada seorang konsultan yang masuk ke PT Kria Nusantara. Pelaku sebenarnya yang dengan lihai menipu Yulia dan menghabiskan uang perusahaan untuk berjudi dan perempuan. Orang itu tidak lain adalah suamiku, Baskara, yang sekarang dengan angkuh menghinaku. Saat itu, setelah mengungkap segalanya, aku menuntut penjelasan dari Baskara, tetapi dia mengancamku. Jika kau melaporkanku, hidup Raditya juga akan hancur. Kau mau menjadikannya anak seorang kriminal, dan dengan paksa membuatku menanggung kesalahannya. Di hadapan Direktur Yulia, aku meminta maaf, mengatakan bahwa aku melakukan kesalahan perhitungan yang menyebabkan kerugian besar, dan aku mengundurkan diri dari perusahaan. Nah, Cahaya, kalau ada yang ingin kau katakan untuk membela diri, katakan saja. Melati memprovokasiku, seolah-olah menyodorkan mikrofon ke arahku. Tapi di sini pun, aku tetap diam. Jika aku mengatakan sekarang bahwa pelaku sebenarnya adalah suamiku, siapa yang akan percaya? Tanpa bukti apapun, itu hanya akan dianggap sebagai upaya untuk lari dari tanggung jawab. Selain itu, aku punya rahasia yang tidak pernah kuberitahukan kepada siapapun, bahkan Baskara. Aku, yang diejeknya karena hanya lulusan SMA dan dianggap tidak kompeten, selama 15 tahun ini diam-diam melakukan satu hal. Aku membeli kembali perusahaan yang ditinggalkan Yulia itu, dan sebagai pemilik sebenarnya, aku telah membangun kekayaan yang luar biasa. Kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan karena kau mengakui kesalahanmu. Melati menafsirkan diamku sebagai tanda menyerah dan, dengan bibir menyeringai, tertawa dingin. Hidupmu berakhir di sini. Dan setelah ini, ada hadiah yang lebih indah menantimu, jadi tunggulah dengan sabar. Aku dengan mudah menebak bahwa yang dimaksud dengan hadiah indah adalah kebenaran menjijikkan yang kulihat di kamera pengawas semalam. Sambil menunduk, aku diam-diam menyentuh ponsel di tasku. Tidak, hidup kalianlah yang berakhir. Di kepalaku, hitungan mundur menuju serangan balik dimulai dengan sunyi. Hadiah yang indah? Tanyaku pelan. Bibir Melati, yang dipulas lipstik merah menyala, melengkung membentuk bulan sabit. Ya. Seperti kau menghancurkan keluargaku bertahun-tahun lalu, aku juga akan menghancurkan keluargamu sepenuhnya. Hei, Papa Mertua. Melati, sambil memegang mikrofon, memanggil Baskara yang duduk di meja keluarga dengan suara manis dan manja. Papa Mertua,
bukankah papa selalu bilang padaku? Betapa bahagianya jika istri papa bukan wanita kusam seperti Cahaya, tapi wanita muda dan cantik sepertiku. Mendengar kata-kata itu, udara di ballroom benar-benar membeku. Hei Melati, apa yang kau katakan di tempat seperti ini? Bahkan Baskara tidak menyangka perselingkuhannya akan diungkap di depan umum. Dia pucat pasi, melompat berdiri, dan mencoba menghentikan Melati. Tapi Melati tidak berhenti. Memangnya kenapa, Mas Baskara? Kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Lagi pula, wanita ini hari ini juga akan diusir dari rumah itu. Raditya, maaf. Sejak awal aku tidak pernah sedikitpun mencintaimu. Aku mencintai ayahmu. Erangan keluar dari bibir Raditya. Bohong. Melati, papa. Katakan ini hanya lelucon. Raditya menatap Melati dan Baskara dengan mata penuh ketidakpercayaan, tetapi perilaku mereka menunjukkan bahwa itu bukan lelucon. Ini benar. Baskara, tidak seperti pengecut sepertimu, sangat jantan. Dan semalam, dia begitu bergairah. Ketika Melati mengatakan itu sambil tersipu, dari meja-meja kerabat terdengar teriakan seperti pekikan. Rekan kerja di meja sebelah dengan tatapan penuh penghinaan berkata, luar biasa, keluarga macam apa ini? Melati, kau. Baskara berkeringat dingin, tapi Melati dengan dingin memotong. Mas Baskara, kalau sekarang Anda tidak memilihku, aku akan menceritakan semuanya di perusahaanmu. Betapa brengseknya Anda, berselingkuh dengan calon menantu. Mendengar ancaman itu, perilaku Baskara berubah drastis. Dia adalah orang yang demi menyelamatkan diri sendiri dengan mudah berbohong dan mengkhianati orang lain. Sama seperti 15 tahun yang lalu, ketika dia melimpahkan kesalahan kepadaku. Ya, aku mencintai Melati. Tiba-tiba Baskara berteriak sambil merentangkan tangannya. Cahaya, aku menceraikanmu. Seorang penjahat sepertimu yang dulu melakukan penggelapan dana. Aku telah menemukan cinta sejati. Kau akan pergi dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Papa, kau gila. Dia calon istriku. Raditya dengan marah mencoba mencengkeram Baskara, tetapi Baskara dengan kejam mendorong putranya sendiri. Raditya yang jatuh ke lantai menangis terseduh-seduh karena putus asa dan syok. Hahaha, komedi yang luar biasa. Lucu sekali. Tawa gila Melati menggema di seluruh ballroom melalui mikrofon. Lihat, Cahaya. Suamimu memilihku, dan putramu terkapar putus asa di lantai. Kehilangan suami, putra, rumah, hiduplah dalam kesendirian. Inilah pembalasanku. Melati dengan ekspresi kemenangan menatapku dari atas, seolah-olah dari seorang pahlawan tragis berubah menjadi ratu pembalas dendam. Dan sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, nikmatilah kejatuhan wanita busuk ini lebih dalam lagi. Sebenarnya, aku sudah menyiapkan slide dengan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukannya di masa lalu. Sekarang aku akan menampilkannya di layar, jadi silakan saksikan. Melati memberi isyarat kepada operator suara dan cahaya. Layar raksasa yang dipasang di depan ballroom perlahan turun. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan muncul di sana. Melati menunjuk ke arahku. Nah, Cahaya. Sekarang masa lalumu yang buruk akan dipertontonkan di depan umum. Gemetarlah. Di bawah hujaman kata-katanya, aku perlahan berdiri. Melepas topeng ibu yang tragis dari wajahku, aku berkata dengan ekspresi dingin tanpa emosi, Melati, aku sudah menikmati drama pembalasan dendamu. Meskipun suaraku tidak diperkuat oleh mikrofon, suaranya terdengar jelas di ballroom yang senyap, tapi kau sedikit salah perhitungan. Aku membuka tas kecilku dan mengeluarkan ponsel, yang sebelumnya telah kuhubungkan secara nirkabel ke sistem audio utama ballroom. Sebenarnya, ketika manajer berdiri di antara aku dan Baskara, aku diam-diam meminta bantuannya dan mendapatkan kata sandi untuk terhubung ke peralatan. Aku punya bukti yang lebih jelas dan lebih panas daripada dokumen membosankanmu itu. Aku ingin membagikannya dengan semua orang. Aku mulai mengoperasikan lectorican ponsel dan menaikkan volume hingga maksimal. Baiklah, saatnya membuka tutup kuali neraka. Pak manajer, silakan. Aku mengedip, dan manajer yang menunggu di dekat dinding mengangguk singkat namun tegas. Sesaat kemudian, layar raksasa yang seharusnya menampilkan bukti penggelapan dana yang disiapkan Melati menjadi gelap. Kemudian, gambar dari ponselku diproyeksikan ke sana. Ketika aku menekan tombol putar, dari sistem audio kelas atas ballroom terdengar desahan realistis seorang pria dan wanita, nyaring dan memekakkan telinga. Ah, Mas Baskara, jangan. Besok kan pernikahanku dengan Raditya. Memangnya kenapa? Besok dalam gaun pengantinmu kau akan terlihat sangat cantik, tapi malam ini, kau hanya milikku. Itu, tanpa ragu, adalah suara-suara dari adegan menjijikkan yang terjadi semalam pukul 11 malam di kamar tidur kami, di mana seharusnya tidak ada siapa-siapa. Dan di layar,
Dalam ukuran raksasa, tergambar jelas gambar kehijauan khas kamera malam. Di atas ranjang, seperti binatang, tubuh seorang pria parubaya dan seorang wanita muda saling membelit. Tidak. Dari wajah Melati, yang sebelumnya bersorak di meja utama, seketika darahnya surut. Dia mengeluarkan pekikan aneh tanpa suara. Baskara juga, melihat perbuatan memalukannya di layar raksasa di depan puluhan orang, membelalakan matanya dan, seperti ikan, membuka dan menutup mulutnya tanpa suara. Ah, Mas Baskara. Aku lebih mencintaimu daripada Raditya. Kau ini manis sekali. Bagaimana kalau kita batalkan saja pernikahan konyol ini dan kabur berdua? Percakapan tak tahu malu mereka terdengar keras. Wajah para tamu, yang sebelumnya bersimpati pada Melati, seketika berubah menjadi jijik dan menghina. Apa-apaan ini? Menjijikkan. Dengan ayah mertua. Luar biasa. Aku mau muntah rasanya. Lebih buruk dari binatang. Dan dengan wajah seperti itu dia berpura-pura cinta suci. Dari segala penjuru ballroom, cemoohan kejam dan komentar pedas mulai berhamburan. Kepala divisi di meja sebelah, sambil bergumam menjijikkan, memalingkan muka. Teman-teman Melati, sambil berkata tidak percaya, mengerikan sekali, mulai merekam video dengan ponsel mereka. Hentikan! Hentikan itu! Baskara yang sadar kembali, berteriak seperti orang gila dan mencoba menerobos ke peralatan suara. Tapi manajer dan staf hotel yang tegap lainnya dengan cepat menghalangi jalannya. Bapak, berbahaya. Mohon mundur. Minggir. Tidak dengar perintahku? Matikan segera video bodoh itu. Baskara mencoba mencengkeram staf, tetapi dia diringkus dan dilemparkan ke lantai. Sementara itu, Melati, yang panik, sambil memegang mikrofon, berteriak menusuk ke arahku. Bohong. Itu semua bohong. Nenek tua ini membuat video palsu untuk menjebakku, itu dibuat dengan AI. Semuanya, jangan percaya padanya. Wanita ini pembohong, dia iblis. Melati, dengan riasan yang luntur karena air mata dan ingus, dengan putus asa menghinaku dan mencoba membela diri. Aku, melihat kedua orang yang gila ini, hanya menatap dingin dan tetap diam sepenuhnya. Tidak perlu membela diri. Realisme video di layar sudah berbicara sendiri. Saat Melati di video mengubah posisinya, tahi lalat khas di bahunya ditampilkan secara close-up di layar raksasa. Kira-kira, bisakah AI menciptakan kembali tahi lalat di tempat yang tidak mencolok seperti itu dengan begitu akurat? Komentar pelanku tanpa mikrofon terdengar oleh kerabat di barisan depan, dan mereka serempak mengangguk. Benar, itu tahi lalatnya. Aku melihatnya saat dia berganti gaun. Tidak bisa mengelak lagi. Menjijikkan sekali. Dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan, Melati akhirnya jatuh berlutut. Gaun pengantin putih saljunya terhampar di lantai, dan keagungan sang ratu yang dulu tidak tersisa sedikit pun. Di hadapan kami hanyalah seorang pengkhianat yang malang dan menyedihkan. Papa, Wosampai saat itu tidak mengerti apa yang terjadi dan berdiri terpaku, berteriak dengan suara serak, cukup menipuku. Sambil mengepalkan tinjunya karena marah, Raditya dengan sekuat tenaga menendang meja utama, gelas dan piring pecah berderai. Raditya, bukan begitu. Itu Mas Baskara yang memaksaku. Melati mencoba melimpahkan kesalahan pada Baskara, tetapi di video, dia sendiri dengan sukarela memeluk Baskara dan menertawakan putraku. Tidak ada yang percaya padanya lagi. Aku, menunggu video selesai dan layar kembali gelap, perlahan membuka mulut. Nah, setelah kalian semua melihat cinta sejati, aku menatap dingin pada Melati yang merangkak di lantai. Sekarang mari kita bicarakan kebenaran insiden penggelapan dana di PT Kria Nusantara 15 tahun yang lalu, yang kau sebutkan. Melati, kau sangat salah. Mendengar kata-kataku, Melati tersentak dan menatapku dengan mata memohon. Baiklah, babak kedua serangan balik. Sekarang, aku akan menghancurkan akar kebencian yang kau yakini selama 15 tahun sampai ke fondasinya. Diam. Ku bilang diam, perempuan tidak berguna. Baskara, yang tertahan di lantai, berteriak seperti orang gila. Wajahnya terdistorsi oleh keputusasaan dan ketakutan. Urat di pelipisnya menonjol. Cahaya, kau hanya ibu rumah tangga yang tidak berdaya. Kau mau menjebakku dengan kebohonganmu? Semuanya, dia gila. Dia mengigau. Baskara dengan putus asa mencoba membungkamku, tetapi keputusasaan itulah yang menjadi bukti utama bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Aku mengeluarkan setumpuk dokumen lama dari tasku. Ini adalah catatan asli yang kusimpan selama 15 tahun di brankas bank, agar tidak ada yang menemukannya. Melati, kau ingat seseorang bernama Santoso, yang saat itu menjadi konsultan di perusahaan ibumu, PT Kria Nusantara? Atas pertanyaanku,
Melati mengangkat wajahnya yang berlinang air mata dan menatapku dengan heran. Santoso. Ya, aku ingat. Konsultan yang sangat dipercaya oleh ibu. Tapi dia juga mengkhianati ibu dan berpihak padamu, kan? Tidak, dia tidak berpihak pada siapapun. Karena orang yang bernama Santoso itu sebenarnya adalah suamiku, Baskara, yang menyamar sebagai konsultan dengan nama palsu. Waktu seolah berhenti bagi Melati. Ballroom kembali sunyi. Tidak mungkin. Jangan bicara omong kosong. Kau punya bukti? Suara Baskara bergetar. Ada. Ini adalah salinan catatan transfer yang kau, sebagai Santoso, lakukan ke rekening-rekening fiktif dari perusahaan ibumu. Dan ini adalah catatan tulisan tanganmu tentang bagaimana kau menggelapkan uang perusahaan untuk melunasi utang judimu. Aku membuka dokumen-dokumen itu dan menunjukkannya pada Raditya yang berdiri di sampingku. Raditya dengan tangan gemetar mengambilnya dan menatapnya tajam. Ini tulisan tangan ayah. Tidak salah lagi, ini cara khasnya menulis angka 3. Ini tulisan tangannya, teriak Raditya. Tidak, itu bohong, tidak mungkin. Melati menggelengkan kepalanya, menolak menerima kenyataan. Tapi, Baskara bilang, dia bilang Cahaya yang menghancurkan keluargaku, bahwa dia ingin menyelamatkanku yang dipecat secara tidak adil, bahwa dia mencintaiku. Dia tidak ingin menyelamatkanmu. Dia ingin membungkammu dan menghapus masa lalunya sepenuhnya. 15 tahun yang lalu, setelah Yulia diusir dari perusahaan, kau masih anak-anak. Tapi karyawan saat itu tahu tentang keberadaanmu. Dia takut suatu hari kau akan menggali kebenaran. Aku melangkah mendekati Melati. Karena itu, dia sengaja mendekatimu dan melimpahkan semua kesalahan padaku, untuk mengarahkan kebencianmu padaku. Dengan begitu, dia bisa bersenang-senang dengan aman dengan wanita muda, dirimu, dan sekaligus menguasai kekayaanku. Bohong. 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 Melati berteriak seperti orang gila dan memukul-mukul lantai. Pada saat itu, orang tua Melati, yang sebelumnya gemetar di sudut ruangan, dengan langkah goyah menghampiri kami. Melati, hentikan. Cahaya berkata benar, kata ayah Melati dengan napas berat. Papa, apa yang papa katakan? Baskara juga mengancam kami. Hari itu, alasan sebenarnya pemecatan Yulia adalah jebakan yang dibuat oleh Baskara. Ketika kami ingin memberikan kesaksian, dia bertanya apakah kami tidak takut akan masa depan putri kami. Melati, untuk melindungimu, kami terpaksa diam. Ibu Melati, sambil menutup wajahnya dengan tangan, juga menangis terseduh-seduh. Maafkan kami, Melati. Cahaya sebenarnya mencoba melindungi ibumu, dan dia sendirian menanggung semua kotoran itu. Jika bukan karena uang yang diambil Cahaya dari Baskara saat itu dengan dalih pesangon, kami sudah menjadi gelandangan. Mendengar pengakuan mengejutkan itu, mata Melati kehilangan ekspresi, dan dia menatap kosong ke angkasa. Orang yang dia benci dengan segenap jiwa selama 15 tahun ternyata adalah penyelamat mereka. Dan pria yang dia percayai sebagai cinta sejatinya dan yang semalam bersamanya di satu ranjang adalah pelaku sebenarnya yang menghancurkan keluarganya. Kebenaran yang terlalu kejam ini membuat akal sehatnya diambang kehancuran. Ahahaha. Tawa kering keluar dari bibir Melati. Tidak, jangan percaya. Mereka juga disuap oleh Cahaya. Ini semua bohong, semua rekayasa. Baskara terus berteriak putus asa. Masih belum menyerah, Baskara? Aku mengambil ponselku lagi dan memberikan pukulan terakhir. Kebenaran yang kau sangkal dengan begitu mati-matian itu sebenarnya sedang disiarkan langsung di tempat lain. Kemana? Kemana kau kirim? Ke milis email seluruh karyawan perusahaanmu dan manajer bank utamamu. Tentu saja, saat ini juga video dan audio ini sedang disiarkan secara real-time. Wajah Baskara kali ini menjadi pucat pasi. Bagaimana? Bagaimana bisa perempuan tidak berguna lulusan SMA yang tidak bisa apa-apa tanpaku melakukan hal seperti itu? Mungkin sudah saatnya kau mengerti apa yang kulakukan selama 15 tahun ini, sementara kau menganggapku tidak mampu apa-apa. Aku menunjuk ke arah pintu masuk ballroom. Di sana berdiri beberapa pria dan wanita berjas bisnis yang sebelumnya tidak ada, dengan ekspresi wajah yang keras. Mereka adalah bawahanku. Baiklah, tirai telah dibuka. Sekarang aku akan memberitahumu rahasia terbesarmu. 3 pria dan seorang wanita yang masuk dari pintu berjalan melewati para tamu yang terkejut langsung ke arahku. Di depan, seorang pria berjas abu-abu sempurna dengan tatapan tajam, orang yang sangat dikenal oleh Baskara, Bima Santoso, kepala perusahaan konsultan investasi terbesar di wilayah ini. Pak Bima berhenti di hadapanku dan membungkuk dalam-dalam. Mohon maaf membuat Ibu menunggu, Bu Direktur Cahaya. Sesuai perintah Ibu, pengiriman semua bukti dan prosedur pembekuan aset telah selesai. Di Direktur?
Bisik Baskara, masih terbaring di lantai. Hei, Bima, apa yang kau katakan? Cahaya direktur? Dia kan hanya ibu rumah tangga yang hidup dari uangku. Pak Bima menatap Baskara dengan jijik seolah melihat sampah. Pak Baskara, Anda benar-benar tidak berguna. Hidup bersama selama 30 tahun dan tidak menyadari wajah asli istri Anda. Beliau adalah pendiri dan pemegang saham utama Surya Kencana Group dan pemilik sebenarnya dari perusahaan induk tempat Anda bekerja. Ballroom dilanda guncangan terbesar hari ini. Surya Kencana, grup raksasa yang bergerak di bidang garmen hingga IT? Dia bukan ibu rumah tangga? Bisikan keheranan dan keterkejutan menyebar di antara para tamu. Aku perlahan mendekati Baskara. Baskara, setiap hari kau bertanya, menurutmu aku makan dari uang siapa? Tapi sebenarnya, sebaliknya. 10 tahun yang lalu, ketika perusahaan tempatmu bekerja berada di ambang kebangkrutan, akulah yang diam-diam memberikan pendanaan dan menyelamatkannya dari kehancuran. Dan jabatan direktur eksekutif yang begitu kau banggakan, yang kau sombongkan kau raih dengan usahamu sendiri, juga disiapkan olehku di belakang layar. Bohong. Tidak mungkin. Kau kan lulusan SMA, bahkan menjadi akuntan di kantor kecil saja tidak bisa bekerja dengan benar. Baskara tidak bisa menerima kenyataan dan dengan marah menggelengkan kepalanya. Memangnya kenapa kalau aku lulusan SMA? Sementara kau menghabiskan uang untuk berjudi, aku belajar mati-matian, mendapatkan berbagai kualifikasi, dan membangun fondasi untuk memulihkan perusahaan Yulia. Sementara kau mengeyek pendidikanku dan memaksaku diam, aku menggunakan keheningan itu untuk naik ke tempat yang tidak bisa kau jangkau. Aku tersenyum dingin. Dan gaji serta bonus yang kau rampas dariku, dengan mengatakan itu hasil kerjamu, pada akhirnya semua dibayar oleh perusahaanku. Kau hanyalah seorang direktur bayaran yang kuputarbalikkan sesuka hatiku. Tapi hari ini, itu semua berakhir. Dari wajah Baskara, kehidupan seolah-olah menghilang. Kesadaran bahwa baik penghasilan maupun statusnya, yang menjadi sumber kebanggaannya, hanyalah pemberian dari istri yang dia hina, menghancurkan harga dirinya sampai ke akar-akarnya. Dan sekarang, Melati, aku akan memberitahumu kebenaran penting terakhir. Aku mengalihkan pandanganku ke Melati, yang duduk dengan tatapan kosong. Baskara yang kau dekati demi balas dendam itu sebenarnya tidak punya sepeser pun kekayaan. Rumah, mobil, dan biaya pernikahan ini, semuanya atas namaku. Terlebih lagi, rekening rahasianya, yang kau pikir dia sembunyikan, sudah kubekukan sejak tadi malam. Apa? Mata Melati membelalak ngeri. Jadi, Melati, posisi istri kaya raya yang kau pikir kau menangkan dengan tubuhmu semalam tidak bernilai sepeser pun lagi. Yang tersisa hanyalah ganti rugi besar yang harus kalian bayar dan kutukan sosial. Melati, sambil mencengkeram gaun putihnya, berteriak seperti binatang buas. Kebencian selama 15 tahun dan rencana balas dendam yang dirancang dengan matang sejak awal hanyalah tarian di telapak tanganku. Kesadaran akan keputusasaan itu tak tertahankan. Mama. Apa benar itu Mama? Tanya Raditya dengan suara bergetar. Aku tersenyum lembut pada putraku tercinta, satu-satunya orang yang kulukai dalam situasi ini. Maafkan Mama, Raditya. Mama tidak ingin memberitahumu semuanya dengan cara seperti ini, tapi kau tidak perlu lagi berada di bawah kekuasaan orang ini. Kau harus menjalani hidupmu sendiri. Raditya, sambil menangis, mengangguk dengan tegas. Terima kasih, Ma. Mataku terbuka. Nah, panggung sudah siap. Di monitor besar di ballroom, secara real-time ditampilkan grafik penurunan tajam saham perusahaan Baskara dan pemberitahuan pemecatan dari Dewan Direksi. Musuh telah dihancurkan sepenuhnya, dan tidak punya jalan untuk mundur. Tidak. Cahaya, maafkan aku. Aku yang salah. Melati yang menggodaku. Aku korban. Baskara mencengkeram sepatuku dan mulai menangis dengan menyedihkan, tetapi pemandangan menyedihkan itu adalah ucapan selamat terbaik bagiku. Papa, itu bohong, kan? Bukankah Papa begitu bergairah? Teriakan kosong Melati bergema di ballroom. Di panggung, tidak ada lagi ayah pengantin wanita maupun pengantin wanitanya sendiri. Yang ada hanyalah dua makhluk jelek yang terjerumus dalam nafsu dan mulai saling memangsa. Pertunjukan selesai. Aku memberi isyarat kepada manajer. Polisi, silakan masuk. Pintu ballroom kembali terbuka, dan kali ini, polisi berseragam masuk dengan langkah tegap. Wajah Baskara dan Melati kali ini benar-benar terdistorsi oleh keputusasaan. Baskara Santoso, Anda diduga melakukan penggelapan dana dalam jumlah besar dan penipuan. Silakan ikut kami. Suara rendah dan tajam penyidik bergema di ballroom. Pada saat itu, darah benar-benar surut dari wajah Baskara, dan warnanya tidak hanya pucat pasi, tetapi menjadi gelap seperti mayat.
Apa? Apa maksud Anda? Kenapa ada polisi di sini? Ini acara pribadi, keluar segera. Baskara berteriak dengan suara gemetar, tetapi kakinya bergetar seperti anak rusa yang baru lahir dan dia hampir ambruk. Tidak perlu melawan, Pak Santoso. Bukti bahwa Anda, dengan memanfaatkan posisi Anda sebagai direktur eksekutif, selama 5 tahun terakhir melakukan praktik suap dengan pemasok dan membuat pesanan fiktif, menggelapkan total sekitar 30 miliar rupiah, sudah dikumpulkan oleh tim audit dari perusahaan induk, Surya Kencana Group. Mendengar kata-kata penyidik, teriakan nyaring terdengar dari seluruh ruangan. 30 miliar. Monster macam apa ini? Bohong. Itu Cahaya. Cahaya yang melakukan semuanya. Dia kan direktur. Tanggung jawab ada padanya. Baskara tanpa malu menunjuk ke arahku, mulai dengan egois melimpahkan kesalahan. Selama 30 tahun dia menyalahkanku untuk segalanya, dan naluri buruknya muncul kembali. Tidak, Pak Santoso. Dalam laporan ada tanda tangan asli Anda dan banyak sekali kwitansi yang Anda gunakan untuk bersenang-senang dengan wanita simpanan, lengkap dengan tanggal dan rinciannya. Direktur Cahaya hanya diam menunggu Anda menghancurkan diri sendiri. Kata-kata penyidik benar-benar memotong jalan terakhir Baskara untuk melarikan diri. Dia, sambil mengeluh, sementara itu, Melati, yang menyaksikan adegan ini, menyadari bahwa penggelapan 30 miliar dan status istri direktur dalam sekejap berubah menjadi keterlibatan dalam kejahatan dan jatuh ke jurang, berteriak histeris. Tunggu. Aku tidak tahu apa-apa. Itu semua kakek tua botak ini yang melakukannya sendiri. Aku korban. Pria ini menipuku dan memaksaku berhubungan badan. Melati mencengkeram Baskara, yang baru kemarin disebutnya cinta sejatinya, dikerah bajunya dan mengguncangnya dengan gila. Melati, apa yang kau katakan? Kau juga membeli tas-tas bermerek dan perhiasan itu dengan uangku. Kita kan berlibur ke luar negeri bersama. Diam. Aku tidak butuh semua itu. Kau sendiri yang memaksakannya. Aku seharusnya menikah dengan Raditya dan bahagia. Ini semua. Semua karena kau. Seorang wanita bergaun pengantin putih salju dan seorang pria paruh baya berjas mahal berguling-guling di lantai, saling melontarkan kotoran. Adegan yang menjijikkan dan sekaligus konyol ini direkam oleh semua yang hadir di ponsel mereka. Besok, video ini akan viral di seluruh internet. Betapa menyedihkannya, suaraku yang dingin terdengar dari atas mereka berdua. Melati, kau sepertinya membayangkan dirimu sebagai pahlawan tragis, tetapi kejahatanmu tidak hanya terbatas pada perselingkuhan dengan Baskara. Mendengar kata-kataku, gerakan Melati membeku. Apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Perselingkuhan di zaman sekarang bukan kejahatan yang bisa membuat orang dipenjara. Ya, jika hanya perselingkuhan. Tapi bagaimana dengan dugaan spionase industri, ketika kau bersama Baskara mencoba menjual informasi rahasia perusahaanku kepada pesaing? Wajah Melati kali ini benar-benar membeku. Tujuan sebenarnya kau mendekati Raditya bukan hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk mencuri data desain produk unggulan Surya Kencana Group dan mendapatkan imbalan besar. Rekaman percakapan teleponmu dengan pembeli, yang kau lakukan semalam di ranjang bersama Baskara, juga ada. Aku mengambil ponselku lagi, dan kali ini memutar file audio yang berbeda. Di dalamnya terekam suara Melati yang dingin dan penuh kemenangan. Ya, setelah upacara besok, aku akan membuat Baskara membuka brankasnya. Kalau anak bodohnya itu dikelabui, datanya bisa dicuri dengan mudah. Dan kalau ibu mertua tidak berguna itu, Cahaya, diusir, tidak akan ada yang mengeluh. Kau juga memanfaatkanku? Baskara menatap Melati dengan mata penuh keputusasaan. Tentu saja. Kau pikir siapa yang mau tidur dengan kakek tua bau tanah sepertimu? Aku menahan diri hanya karena uang dan kekuasaan. Aku muak denganmu. Melati, seolah-olah lepas kendali, melontarkan kata-kata itu dan menatapku dengan menantang. Ya, aku yang melakukan semuanya. Tapi buktinya hanya ini, kan? Aku punya pengacara yang sangat hebat, jadi ini semua. Tidak, Melati. Buktinya bukan hanya itu. Dan orang yang kau anggap sebagai pengacara hebatmu itu sebenarnya juga di bawah pengaruhku. Aku menjentikan jariku, dan dari belakang Pak Bima, seorang pengacara muda melangkah maju. Itu adalah pengacara hebat yang sama yang Melati gunakan untuk negosiasi rahasianya. Pak pengacara, kenapa Anda di sini? Melati, mohon maaf. Tapi sejak awal saya bertindak atas perintah Direktur Cahaya. Semua kejahatanmu, serta informasi tentang rekening rahasiamu di Swiss, sudah diserahkan kepada pihak berwenang. Melati, seperti ikan, membuka dan menutup mulutnya tanpa suara dan, akhirnya, pingsan dan ambruk ke lantai. Jadi, Pak Baskara dan Melati, aku diam-diam mengantar kepergian mereka berdua yang dibawa oleh polisi.
Sebagai penutup, aku punya hadiah istimewa untuk kalian. Aku sudah menyiapkan tempat kalian yang sebenarnya di tujuan kalian selanjutnya. Di sana, kalian akan merasakan sepenuhnya kebenaran terbesar dan paling mengerikan. Setelah mereka dibawa keluar dari ballroom, aku menghela napas dalam-dalam. Tapi pembalasan dendam belum berakhir. Kebenaran yang akan terungkap sekarang akan menjatuhkan mereka ke neraka yang lebih dalam dan tak berujung. Baskara, yang diseret oleh polisi, di pintu keluar ballroom, dengan sisa tenaganya, berhenti dan melemparkan kata-kata penuh kebencian ke wajahku. Hahaha. Cahaya, sebanyak apapun uangmu, sehebat apapun kau, ada satu hal yang tidak bisa kau ubah. Raditya adalah putraku. Pewarisku, seluruh kekayaan besar ini akan jatuh ke tangan putraku, yang mewarisi darahku. Pada akhirnya, ini adalah kemenanganku. Baskara tertawa gila. Sekarang setelah hidupnya hancur, satu-satunya hal yang bisa dia pegang adalah kutukan ikatan darah. Fakta bahwa putranya akan mewarisi kerajaan yang kubangun adalah penopang terakhir harga dirinya yang terdistorsi. Para tamu di ballroom, mendengar pidato yang menyedihkan dan sekaligus putus asa ini, kembali menghela napas dengan jijik. Melati, yang terbaring di lantai, mendengar kata-kata itu, dengan lemah mengangkat kepalanya dan tersenyum sinis. Ya, benar. Jika Raditya mewarisinya, aku, sebagai istrinya, bahkan jika kami bercerai, jika aku melahirkan anaknya, bahkan di ambang neraka, kedua orang ini tidak bisa lepas dari keserakahan mereka akan uang. Aku menatap pasangan jelek ini dengan kasihan dan dengan lembut meletakkan tanganku di bahu Raditya yang gemetar di sampingku. Hei, Baskara, kau benar-benar berpikir begitu? Mendengar suaraku yang pelan, tawa Baskara tiba-tiba berhenti. Apa? Apa katamu? Raditya adalah anak kita? Ya, aku melahirkan Raditya, tapi tidak ada setetes pun darahmu di dalam dirinya. Apa? Semua emosi menghilang dari wajah Baskara. Ballroom tenggelam dalam keheningan terdalam malam itu. Keheningan yang begitu pekat, seolah-olah suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Hei, apa yang kau katakan? Bohong. Kau hanya ingin membuatku marah dengan omong kosong seperti itu. Wajah Baskara kali ini mulai terdistorsi oleh ketakutan. Kau ingat, 30 tahun yang lalu, tepat setelah pernikahan, kau sakit parah karena gondongan dan terbaring di tempat tidur selama seminggu? Lalu kenapa? Saat itu dokter memberitahuku, sayangnya, suami Anda tidak akan bisa memiliki anak lagi. Kau, karena takut melukai harga dirimu, bahkan tidak mau bertanya detail tentang hasil tesnya. Mata Baskara bergerak liar. Bohong. Aku. Sebagai seorang pria, aku sempurna. Tidak mungkin. Tidak, itu benar. Aku, mengetahui hal itu, mencoba mendukungmu. Tapi tak lama setelah itu, kau berselingkuh dengan sahabatku dan mulai menghinaku, mengatakan bahwa aku tidak bisa punya anak karena aku mandul. Kau ingat, kan? Kata-kata kejammu. Satu persatu dengan hati-hati kuambil dari ingatan penghinaan yang kusimpan selama 30 tahun. Aku putus asa. Tapi saat itu, ada satu orang yang mendukungku. Kakak dari Yulia, yang kau jebak 15 tahun lalu, dan sahabat sejatiku. Kakak laki-laki Yulia. Aku melahirkan Raditya darinya. Tentu saja, dia tahu bahwa Raditya adalah putranya, dan bahwa kau mencoba menjebak dan memanfaatkanku. Dia mengirimkan perwakilannya ke sini hari ini. Aku memberi isyarat, dan dari belakang Pak Bima, seorang pria tua yang terhormat melangkah maju. Melihatnya, para tamu berpengaruh lokal yang hadir di resepsi serempak terkesiap. Itu kan, kepala grup perbankan terbesar di Indonesia. Kenapa beliau ada di sini? Pria itu mendekati Raditya, tersenyum lembut, dan menjabat tangannya dengan erat. Anakku, maafkan kakek membuatmu menderita begitu lama. Aku kakekmu. Ayahmu sangat menantikan hari di mana dia bisa bertemu denganmu. Kakek. Air mata deras mengalir dari mata Raditya. Dan Baskara, sambil mengeluarkan suara seperti pekikan, ambruk ke lantai. Makhluk yang selama 30 tahun dianggapnya sebagai putranya, dan yang terkadang disombongkannya sebagai penerusnya, ternyata adalah anak yang mewarisi darah keluarga yang dia hina. Istri yang dianggapnya tidak kompeten ternyata terhubung dengan kalangan atas Indonesia dan mengawasinya. Dan yang terpenting, harapan terakhir pada ikatan darah yang dipegangnya, sejak awal hanyalah ilusi. Tidak mungkin. 30 tahun hidupku. Untuk apa? Baskara, sambil menggaruk lantai, mengeluarkan raungan hewani. Melati, mengetahui kebenaran ini juga, menatap langit-langit dengan wajah benar-benar kosong. Bukan orang yang dia dekati untuk balas dendam, bukan orang yang coba dia manfaatkan, bukan kekuatan besar yang berdiri di belakang mereka, tidak ada satupun yang berada dalam jangkauannya. Baskara, Melati, tempat kalian yang sebenarnya bukan hanya di penjara yang dingin.
Aku melemparkan ultimatum terakhir pada mereka berdua sebelum mereka dibawa pergi. Kalian akan bertanggung jawab atas penggelapan 30 miliar rupiah, kerugian 10 miliar, dan atas 30 tahun penghinaan yang aku dan keluargaku derita darimu, kompensasi sebesar 100 miliar rupiah. Kalian akan membayarnya seumur hidup, bekerja sampai 7 turunan. Ah! Suara langkah kaki mereka berdua yang dibawa keluar dari ballroom meredup di kejauhan. Suara itu bagiku seperti lonceng berkah yang mengumumkan akhir dari 30 tahun hari-hari penantianku yang panjang. Di ballroom, hanya tersisa Raditya, keluarga aslinya, dan aku. Tapi cerita ini belum berakhir. Setelah ini, di pernikahan ini, akan ada satu lagi upacara yang sesungguhnya. Ballroom yang senyap. Teriakan dan tangisan telah reda, menyisakan keheningan yang berat. Baskara dan Melati, yang dibawa oleh polisi, sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah meja-meja dengan hidangan mewah, wajah-wajah bingung para tamu, dan Raditya yang menangis di meja utama. Aku perlahan mendekati mikrofon utama. Para tamu yang terhormat, hari ini Anda telah menyaksikan pemandangan yang sangat tidak menyenangkan. Suaraku, yang diperkuat oleh mikrofon, terdengar jelas di seluruh ballroom. Awalnya, ini seharusnya menjadi acara yang meriah, tetapi melanjutkan lelucon yang dipenuhi kebohongan dan keserakahan ini tidak diizinkan oleh harga diriku. Dengan kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda semua. Aku membungkuk sangat rendah. Dan kemudian, yang mengejutkan, dari seluruh penjuru ballroom terdengar tepuk tangan. Ibu, tidak perlu meminta maaf. Benar. Tindakan yang tepat. Orang tak tahu malu seperti itu memang pantas diusir. Cahaya, kamu hebat. 30 tahun menahan suami seperti itu dan membangun perusahaan sebesar ini. Pandangan para tamu tidak lagi sama seperti sebelumnya, ketika mereka memandangku sebagai korban yang malang. Sekarang, di mata mereka ada rasa hormat dan kekaguman yang tulus kepada seorang pemimpin hebat dan wanita yang kuat. Aku mengangkat kepala dan memberi isyarat kepada Pak Bima yang duduk di antara para tamu. Para tamu yang terhormat, dengan ini resepsi kami nyatakan selesai. Namun, sebagai tanda terima kasih, kami telah menyiapkan hadiah sederhana untuk Anda. Juga, semua uang angpao yang telah Anda berikan akan kami kembalikan sepenuhnya. Anggaplah waktu ini sebagai hadiah dari saya dan nikmatilah malam ini. Dikembalikan? Tapi tidak perlu begitu. Tidak, ini adalah prinsip saya. Dan sekarang, Raditya. Aku mendekati Raditya dan dengan lembut menyeka air matanya. Mama, apa yang harus aku lakukan? Hari ini, kau telah menemukan kebebasan sejati. Sekarang, pergilah kepadanya. Dari pintu masuk ballroom, seorang pria masuk dengan tenang. Itu adalah Wisnuwardana, kakak dari Yulia dan ayah kandung Raditya. Dia juga adalah mitraku yang di belakang layar membantuku memulihkan perusahaan PT Kriya Nusantara yang direbut oleh Baskara. Raditya, kau sudah besar sekali. Suara Wisnu bergetar. Raditya menatap pria dengan mata yang sama sepertinya, dan seolah-olah merasakan sesuatu yang dalam di antara mereka terhubung. Anda? Ayah saya? Ya. Maafkan ayah tidak bisa melindungimu selama ini. Setiap kali Cahaya bercerita betapa hebatnya kau tumbuh, ayah sangat ingin bertemu denganmu. Mereka, tanpa malu-malu, berpelukan. Keluar, Nyancinkani, Nyancinkani, Nyancinkania, Nyancinkani. Keluarga sejati yang bersatu kembali setelah 30 tahun. Adegan ini membuat para tamu meneteskan air mata hangat dan bertepuk tangan. Sementara itu, nasib Baskara dan Melati bergulir ke jurang yang lebih curam. Di ruang interogasi kantor polisi, Baskara akhirnya mulai memahami posisinya. Di mana pengacaraku? Cepat panggil Bima Santoso, teriaknya sambil memukul meja. Penyidik dengan dingin menyerahkan sebuah dokumen. Pak Santoso, pengacara Bima telah menolak Anda. Terlebih lagi, sekarang dia, sebagai perwakilan Direktur Cahaya, sedang mempersiapkan gugatan ganti rugi terhadap Anda. Penggelapan dana, penipuan, serta 30 tahun kekerasan verbal dan perlakuan kejam terhadap Ibu Cahaya, semuanya telah dikonfirmasi dengan rekaman audio dan dokumen yang jumlahnya cukup untuk mengisi satu truk. Rekening rahasia dan properti Anda telah disita. Anda tidak punya sepeser pun untuk menyewa pengacara. Baskara jatuh dari kursi dan menelungkupkan wajahnya di lantai dingin sel. Baru kemarin dia menyombongkan diri, bertanya siapa makan dari uang siapa, dan sekarang, bukan hanya makanan, bahkan seteguk air esok hari bergantung pada belas kasihan atau hukuman dari istri yang dibencinya. Melati juga berada di dasar keputusasaan. Aku ditipu. Baskara menghipnotisku. Teriaknya. Tapi orang tuanya sendiri menatapnya dengan dingin. Melati, kami tidak bisa lagi memihakmu.
Cahaya setuju untuk mencabut tuntutan keterlibatan kami dalam spionase dengan syarat kau dicabut sepenuhnya dari warisan. Kau akan membayar dosa-dosamu sendiri. Papa. Mama. Tunggu. Jangan pergi. Teriakan Melati bergema dan menghilang di ruang interogasi kedap suara. Gaun putih saljunya robek dan kotor, dan uang yang begitu dia dambakan mengalir melalui jari-jarinya seperti pasir. Di ballroom, sementara Raditya berbicara dengan Wisnu, aku sendirian menatap jendela. 30 tahun yang lalu, dari pernikahan yang dingin itu, pertarunganku dimulai. Aku dirampok, diinjak-injak, tetapi aku diam-diam mengasah taringku. Dan akhirnya, aku mendapatkan kembali namaku. Direktur? Tidak, Cahaya. Selamat atas penyelesaiannya. Pak Bima menghampiriku dengan 2 gelas sampahnya. Ya, ini perjalanan yang sangat panjang. Aku mengambil gelas itu dan, sambil mengangkatnya, dengan pelan bersulang. Untuk Raditya, Wisnu, dan semua sahabat sejatiku yang berkumpul di sini, dan sekarang, giliran kita. Resepsi yang mengerikan telah berakhir. Mari kita mulai perayaan hidup baru kita. Trompet kemenangan akhirnya berkumandang dengan kekuatan penuh. Seminggu telah berlalu sejak pengungkapan besar di resepsi. Masyarakat ramai membicarakan skandal ini. Video siaran langsung perselingkuhan, yang diunggah oleh salah satu tamu di media sosial, langsung viral. Wajah dan nama Baskara serta Melati menjadi terkenal di seluruh negeri sebagai ayah pengantin pria dan pengantin wanita paling menjijikan di Indonesia. Di kantor Direktur Surya Kencana Group, aku meninjau laporan akhir dari pengacara Bima Santoso. Semua prosedur telah selesai. Tuntutan perdata dan pidana terhadap Baskara Santoso dan Melati berjalan tanpa hambatan sedikit pun. Kata-kata Pak Bima benar. Kejatuhan mereka berdua sangat telak. Pertama, mantan suamiku Baskara. Dia secara resmi didakwa dengan penggelapan dana dalam jumlah besar dan penipuan. Kejahatan-kejahatan baru terus bermunculan, dan total uang yang digelapkan akhirnya melebihi 40 miliar rupiah. Selain itu, dalam proses perceraian yang kuajukan, berkat bukti-bukti kekerasan verbal dan perselingkuhan selama 30 tahun yang terkumpul dengan sempurna, dia diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah. Tidak punya uang. Tidak bisa bayar. Jangan bercanda. Aku menatap Baskara yang kelelahan melalui kaca ruang kunjungan. Tidak ada sisa keagungannya yang dulu. Melepas setelan mahalnya dan mengenakan seragam penjara abu-abu, dia hanyalah seorang pria tua yang menyedihkan. Cahaya, tolong. Aku salah. Uang itu kan dari perusahaan yang kau kelola. Kalau kau memaafkanku, aku tidak akan masuk penjara. Baskara, sambil memukul-mukul kaca, menangis. Mulut yang sama yang menghinaku, bertanya aku makan dari uang siapa, sekarang memohon belas kasihanku. Bisakah ada pemandangan yang lebih ironis? Baskara, jangan salah paham. Aku datang ke sini bukan untuk memaafkanmu, tapi untuk memberitahumu tentang masa depanmu. Aku tersenyum dingin. Rekening rahasiamu, tanah orang tuamu, semuanya sudah kubeli. Orang tuamu, yaitu mantan mertuaku, untuk menutupi penggelapan danamu. Kehilangan rumah dan sekarang berada di panti jompo termurah dan paling ketat yang dikelola oleh perusahaanku. Tentu saja, biaya perawatan mereka akan ditambahkan ke utangmu. Bahkan orang tua. Kau tidak punya darah dan air mata. Siapa di antara kita yang tidak punya? Kau. Yang mengkhianatiku dan Raditya, dan selama 15 tahun mencoba menjebakku, tidak punya hak untuk bicara seperti itu. Setelah masa hukuman yang panjang, kau akan keluar tanpa sepeser pun uang, tanpa keluarga dan teman, hanya dengan utang yang sangat besar. Itulah kebebasan yang begitu kau dambakan. Baskara, sambil gemetar, jatuh tak berdaya ke lantai. Melihat punggungnya yang dibawa pergi oleh penjaga, aku berbisik dalam hati, selamat tinggal, mantan suami yang tidak berguna. Melati juga merasakan kedalaman neraka. Dia dituntut atas dugaan spionase industri, tetapi karena kurangnya bukti sebagai pelaku utama, dia menerima hukuman percobaan. Namun, neraka yang sebenarnya baginya dimulai setelah itu. Tidak ada pekerjaan. Kemanapun aku pergi, wajahku dikenali. Melati, dengan cap wanita video selingkuh yang akan selamanya ada di internet, ditolak sepenuhnya oleh masyarakat. Dia bahkan tidak bisa lolos wawancara di perusahaan manapun. Terlebih lagi, bahkan pergi ke warung terdekat menjadi siksaan karena tatapan dingin dan bisikan orang-orang di sekitarnya, yang membuatnya diambang gangguan saraf. Pukulan terakhir adalah surat dari orang tuanya yang menolaknya. Kami tidak bisa lagi menyusahkan Cahaya. Putri tak tahu malu seperti itu tidak kami butuhkan. Orang tuanya, setelah menerima tempat tinggal baru dari Cahaya, memutuskan untuk benar-benar memutuskan hubungan dengannya dan memulai hidup baru. Kenapa? Kenapa aku? Melati di apartemen kumuhnya,
makan makanan kedaluarsa dari minimarket, menangis sambil menatap fotonya di ponsel. Di foto seminggu yang lalu, dia mengenakan gaun putih salju dan percaya bahwa dia akan menjadi yang paling bahagia di dunia. Tapi gaun itu dikotori oleh tidak lain dari keserakahan dan pengkhianatannya sendiri. Aku juga tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun padanya. Ganti rugi atas perselingkuhan, 5 miliar rupiah, aku tahu dia tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Itulah sebabnya aku mempertahankan hak untuk memotong gajinya seumur hidup. Sebanyak apapun dia bekerja dengan gaji terendah, setengah dari penghasilannya akan secara otomatis ditransfer kepadaku. Dia akan terpaksa bekerja untukku seumur hidup, menelan air mata pahit. Ah, langit yang indah. Aku membuka jendela di kantorku dan menghirup angin sepoi-sepoi yang menyenangkan. Rantai yang membelengguku selama 30 tahun kini hancur menjadi debu. Mereka yang menghina dan memanfaatkanku telah jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri, dan tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Inilah akhir dari pembalasan dendamku. Ibu Direktur, ada Pak Raditya. Mendengar kata-kata sekretaris, senyum paling tulus dan pertama hari ini muncul di wajahku. Ya, suruh dia masuk. Pintu terbuka, dan Raditya masuk ke kantor dengan ekspresi wajah yang cerah. Seminggu telah berlalu sejak pernikahan neraka itu, dan dia siap untuk melangkah dengan percaya diri ke kehidupan baru. Nah, inilah bab terakhir. Aku akan menceritakan tentang kebahagiaan sejati yang ditemukan di akhir pertempuran ini. Sebulan telah berlalu sejak pernikahan yang riuh itu. Kegemparan di media akhirnya mereda. Dan di sekitarku, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, keheningan yang sesungguhnya tiba. Aku sekarang berada di sebuah villa kecil di atas bukit yang hijau, jauh dari hiruk-pikuk kota. Jabatan Direktur Surya Kencana Group tetap kupegang, tetapi sebagian besar pekerjaan praktis telah kuserahkan kepada bawahan yang terpercaya, sementara aku sendiri menghabiskan hari-hari seperti liburan musim panas yang tertunda di sini. Mama, tehnya sudah siap. Ayo minum di taman, terdengar suara riang Raditya dari ruang tamu. Iya, terima kasih, sebentar lagi Mama ke sana. Keluar ke beranda, aku melihat Raditya dan Wisnu di sana. Wisnu, ayah kandung Raditya, kakak dari Yulia yang perusahaannya direbut suamiku 15 tahun lalu, dan satu-satunya pria dalam hidupku yang bisa kupercayai dengan sepenuh hati, yang mendukungku dari balik bayang-bayang. Kami bertiga duduk, mengagumi bunga-bunga musiman di taman sambil minum teh perlahan. Hari-hari neraka ketika aku, gemetar karena bentakan Baskara, menelan makanan dengan susah payah, terasa seperti sesuatu dari kehidupan masa lalu yang jauh. Mama terlihat sangat baik. Dan akhir-akhir ini lebih sering tersenyum, kata Raditya dengan gembira. Benarkah? Mungkin karena aku menghirup udara segar dan minum teh yang enak. Cahaya, kamu benar-benar lelah. Wisnu mengatakan itu dengan suaranya yang tenang namun begitu menenangkan dan lembut. 30 tahun. Aku tahu betapa sendirinya kau berjuang. Sekarang, kau tidak perlu menanggung semuanya sendirian lagi. Mendengar kata-kata itu, aku merasakan senar terakhir yang tegang di dadaku putus. Ketika sadar, aku menyadari air mata panas mengalir di pipiku. Oh, aneh. Kupikir semua air mataku sudah kering. Aku buru-buru mencoba menyeka mataku, tetapi air mata terus mengalir satu persatu. Selama 30 tahun, Baskara menghinaku, menertawakan pendidikanku, menyebutku tidak berguna. Selama 30 tahun, aku mematikan emosiku untuk melindungi putraku tercinta, dan tetap diam. Sebenarnya aku takut. Sebenarnya aku ingin berteriak. Tapi aku tahu, jika aku hancur, maka masa depan Raditya, pemulihan perusahaan Yulia, semuanya akan runtuh. Dengan pemikiran itu, aku membungkus diriku dalam baju zirah besi. Mama, tidak apa-apa, tidak perlu berusaha sekeras itu lagi. Raditya memeluk bahuku dan menepuknya dengan lembut. Sekarang aku yang akan melindungi Mama. Bersama ayah Wisnu, kami akan membuat Mama menjadi ibu paling bahagia di dunia. Jadi sekarang, kau bisa bebas. Aku menelungkupkan wajahku di dada Raditya, dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ini bukan air mata kesedihan, ini adalah air mata pemurnian, seolah-olah beban 30 tahun terhanyut bersamanya. Baskara dan Melati sekarang menuai apa yang mereka tabur. Baskara di penjara, sendirian mengingat wajah orang-orang yang dia injak-injak. Melati, setelah berganti nama dan menyembunyikan wajahnya, membawa kap pengkhianatan abadi dan terus bekerja untukku. Neraka mereka akan berlangsung lama, selamanya. Tapi aku tidak ingin lagi melihat ke arah mereka. Aku sadar bahwa terus hidup dalam penjara kebencian berarti menyia-nyiakan hidupku sendiri. Ngomong-ngomong, Raditya, bagaimana pekerjaan barumu? Ketika aku, setelah menyeka air mata, bertanya, Raditya, sedikit malu namun dengan ekspresi wajah percaya diri, menjawab, iya, Ma.
Aku ditempatkan di anak perusahaan bank milik ayah Wisnu, di departemen yang membantu usaha kecil dan menengah dalam restrukturisasi. Mungkin karena aku tumbuh besar melihat mama, aku juga ingin membantu orang-orang yang kesulitan. Luar biasa, kau pasti akan berhasil. Aku ingin menjadi orang yang sekuat mama, tapi aku akan berusaha untuk tidak menanggung semuanya sendiri seperti mama, dan akan menghargai rekan-rekanku. Mendengar kata-kata Raditya, aku dan Wisnu saling berpandangan dan tertawa. Di dalam diri Raditya, kegigihanku dan kejujuran Wisnu tertanam kuat. Fakta bahwa tidak ada setetes pun darah Baskara di dalam dirinya adalah penyelamatan terbesar baginya dan bagiku. Malam itu, aku sendirian mengunjungi tempat di mana dulu rumah tempat tinggalku bersama Baskara berdiri. Rumah itu sudah dirobohkan, dan di tempatnya, sebuah kompleks perumahan baru mulai dibangun. Aku mengeluarkan sepucuk surat dari tasku. Itu adalah surat dari almarhumah Yulia, yang dia berikan padaku saat aku mengundurkan diri. Cahaya, kau seperti matahari. Bahkan jika sekarang kau tersembunyi di balik awan, pasti akan datang hari di mana cahayamu akan menerangi segalanya. Sampai saat itu, percayalah pada dirimu sendiri. Berbahagialah bersama Raditya. Setelah selesai membaca surat itu, aku merobeknya menjadi potongan-potongan kecil dan menyebarkannya ke angin. Mengangkat mata ke langit, aku melihat matahari terbenam yang indah membara di sana. Yulia, kau lihat. Aku menang. Diamku bukan kekalahan. Itu adalah masa persiapan untuk kemenangan dan senjata terbesar untuk melindungi orang-orang yang kucintai. Betapapun seseorang diinjak-injak, jika dia tidak melepaskan harga diri dan kebijaksanaannya, dia pasti bisa bangkit kembali. Itu telah kubuktikan dengan hidupku sendiri. Malam harinya, kembali ke villa, aku mendengar tawa riang Raditya dan Wisnu dari ruang tamu. Dari dapur tercium aroma lezat makan malam yang sedang dimasak oleh Wisnu. Aku menatap bayanganku di cermin di lorong. Di sana tidak ada lagi istri korban. Di sana ada seorang wanita bahagia yang berdiri di atas kakinya sendiri, memilih hidupnya sendiri, dan dikelilingi oleh keluarga yang penuh kasih. Cahaya, makan malam sudah siap. Hari ini aku memasak semur yang sangat kau sukai. Wisnu muncul dengan celemek. Mama, cepat duduk. Aku sudah lapar. Raditya menarik kursi dan menungguku. Iya, sebentar. Benar-benar terlihat sangat lezat. Aku dengan senyum tulus menghampiri mereka. Besok dan lusa, cakrawala baru akan terbuka di hadapanku. Tidak akan pernah lagi aku membiarkan siapapun membelenggu hatiku. Kehidupan sejatiku baru saja dimulai.